Mekanisme Pasar Islami Studi Ekonomi Mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kami dari kelompok 3, saya Putri Salsabila, Ismail, Wahyudi, dan Niswa. Di sini udah ada yang tahu tentang mekanisme pasar Islami? Apa sih itu mekanisme pasar Islami? Mari kita cari tahu. Mekanisme pasar. Menurut Meonir, mekanisme adalah suatu rangkaian kerja, sebuah alat untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja dalam mengurangi kegagalan sehingga dapat menghasilkan yang maksimal. Sedangkan arti pasar itu sendiri tempat di mana pembeli dan penjual akan berkumpul dalam hal melakukan transaksi beli barang dan jasa. Seperti kita lihat bahwa adanya transaksi antara penjual dan pembeli itu sendiri. Dengan itu, dalam konsep Islam, di mana penentuan harga atau price dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, Islam sendiri telah memaparkan bahwa pertemuan dan permintaan dengan penawaran harus terjadi secara rela sama rela, dan ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan pada tingkat harga tersebut. Kemudian, dalam hal harga, para ahli fikih merumuskannya sebagai the price of the equivalent. Konsep the price of the equivalent ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif. Dengan dasar hukum mekanisme pasar, penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka. Karena dalam Al-Quran sudah dinyatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik, maka nilai moralitas mutlak ditegakkan. Secara khusus, nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat atau fair play, kejujuran atau honesty, keterbukaan atau transparency, dan keadilan atau justice. Setiap bentuk ketidakadilan, misalnya 1. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit. 2. Menyembunyikan cacat barang dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk. yang ketiga, transaksi jasi dilarang karena si penjual menyuruh orang lain untuk memuji barangnya atau menawar dengan tinggi agar orang lain tertarik. 4. Ihtikar dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, gaban fahish atau besar dilarang, yaitu menjual di atas harga pasar. Adapun Pandangan ekonomi Muslim mekanisme pasar, menurut Abu Yusuf 731 sampai 798 Masehi, pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapatkah dijumpai dalam bukunya Al-Kharaj. Abu Yusuf mengatakan bahwa Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya, tetapi murah bukan karena melimpahnya makanan. Demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah dan sunnatullah. Kadang makanan sangat sedikit tetapi harganya murah. yang kedua ialah menurut pikiran Al-Ghazali bahwasanya tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Karena bagi Al-Ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang. 3. Menurut Ibnu Taimiyah, pada dasarnya masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa
peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Anggapan ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah dengan tegas. Ia mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran sebaliknya menurun, harga barang pun tersebut akan naik. Begitupun sebaliknya. Adapun interferensi pasar yang dilakukan pemerintah hanya terjadi apabila keadaan keseimbangan. Intervensi pasar, pemerintah dapat melakukan intervensi pasar market intervention hanya apabila keadaan keseimbangan equilibrium diganggu. Intervensi pasar berupa intervensi harga price intervention. Contoh yang mengganggu keseimbangan adalah adanya perilaku monopoli, sedangkan monopoli diperbolehkan dalam Islam. Namun siapapun tidak dibolehkan melakukan ikhtiar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan. Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah untuk melakukan price intervention. Salah satu kebolehan price intervention antara lain karena Price intervention menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing power.